Oke teman-teman, jadi video kali ini merupakan video kedua dari iklan versus kenyataan yang akan eh, meneliti atau menguji aplikasi Kanda ini. Jadi aplikasi Kanda merupakan aplikasi yang katanya sih bisa menjawab soal hanya dengan memotret soalnya. Di video sebelumnya saya sudah mencoba beberapa fiturnya. Dan pada video kali ini saya akan jauh membuktikannya lagi ke tingkat yang lebih rumit, yaitu saya akan memotret soal ujian nasional SMA. Mari kita simak videonya. Silakan. Aduh, soal ini susah sekali. Iya, aku juga bingung. Coba foto soalnya, lalu tanya Kanda. Mau pandai matematika? Pakai saja Kanda. Oke, baik teman-teman. Jadi, saya tadi sudah mendownload soal ujian nasional SMA tahun 2019. Di sini saya akan mencoba memotret salah satu soal dan melihat apakah aplikasi Konda ini mampu mendeteksinya dan menjawab soalnya dengan benar sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke, di sini saya fokus pada salah satu soal ini dan melakukan pencarian di menu rumus dan ternyata tidak tersedia ya. Nah, saya kemudian mencoba ke menu pencarian. Ya, jadi menu pencarian atau cari ini yaitu mencocokkan soal yang kita foto atau potret dengan database yang ada di aplikasi Konda. Apakah soal ini ada di database-nya? Oke, dan ternyata ada ya. Mari kita lihat apakah sama atau berbeda dengan soal yang saya temukan. Baik, kita perhatikan satu persatu dari atas dan bawah, dan juga kita simak bagaimana selengkapnya dari database yang ada di aplikasi Konda ini. Jadi ternyata sebelum saya memotretnya sudah ada orang lain yang menanyakan hal yang sama dengan soal yang persis sama. Oke, dan soal tersebut ada di database dari Konda dan dijawab oleh salah satu tutor atau guru yang ada di aplikasi Konda ini. Oke, jadi di aplikasi Konda ini teman-teman, selain kita sebagai penanya, ada juga orang yang berperan sebagai tutor yang akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan di menu tanya guru. Oke, dan jawabannya dan pertanyaannya itu dimasukkan ke dalam database. Sekarang saya mau mencoba soal lain lagi dan membuktikan apakah soal lain itu ada di database-nya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Konda ini lengkap ya. Maka itu saya ingin membuktikan ke soal yang lebih panjang lagi. Oke, saya memilih soal yang ini ya, karena soal ini cukup panjang, soal cerita. Kalau tadi kan soalnya itu berbentuk angka ya, rumus-rumus. Oke lah, itu bisa dideteksi. Tapi bagaimana kalau soal cerita? Soal cerita itu kan apa ya, macam-macam dan berbeda-beda kasusnya, case per case, soalnya berbeda. Tapi kita lihat apakah ada di database-nya. Wow, ternyata soal yang persis sama ada di database-nya. Oke, mari kita lihat ya. Ini adalah percakapan lengkap dari database-nya. Dan ini adalah soal yang ada di dalam database dari aplikasi Konda ini. Terlihat teman-teman bahwa soalnya itu persis sama dengan apa yang saya potret di laptop saya. Dan ini adalah tampilan dari pembahasan yang dilakukan oleh tutor atau gurunya. Nah, di sini kita lihat dari pilihannya, kita bandingkan dengan jawaban guru dan ternyata memang ada. Ya, sejauh ini saya sangat terkesan dengan database Konda karena dia mampu
mendeteksi tulisan ya. Tulisan selama tulisan itu berbentuk ketikan komputer tuh betul-betul bisa dideteksi ya. Berbeda halnya kalau soalnya itu tulisan tangan. Nah, saya akan mencoba soal yang seperti ini. Bisa nggak dia mendeteksi kalau soalnya itu mengharuskan jawabannya berupa gambar. Nah, saya akan fokus di soalnya saja. Jadi soalnya itu dia meminta gambar. Nah, apakah Konda ini bisa menjawab berupa gambar? Nah, kita lihat sebentar lagi hasilnya seperti apa. Nah, ternyata soal ini lagi-lagi ada di dalam database Konda. Karena soalnya ada di dalam database, maka jawaban gambarnya pun pilihannya bahkan persis sama ya. Berarti bisa saya bilang sebenarnya soal-soal yang ada di internet itu sebenarnya hampir sama ya pada umumnya, karena soal ini pun telah ada di dalam database aplikasi Konda ini. Nah, seperti itu. Nah, saya sebenarnya tertarik apakah aplikasi ini bisa mendeteksi soal-soal yang terupdate ya, yang 2020. Nanti kita akan membuat video Konda versus soal tahun 2020. Kalau perlu soal yang terbaru. Untuk melihat sebagaimana update-nya ini aplikasi terhadap soal-soal yang ada. Baik. Jadi ini adalah tampilan guru-guru atau orang-orang yang menjawab semua soal yang ditanyakan melalui tanya guru. Jadi kalau teman-teman melihat tadi ada coret-coret, jawaban itu adalah orang-orang ini yang menulisnya. Mereka ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada seorang mahasiswa, seorang guru, dan segala macam. Dan pada umumnya mereka itu ingin menjadi guru atau tutor karena mendapatkan koin seperti itu. Jadi itu dia kayak keuntungan bagi mereka. Nah, ini adalah tampilan profil pengguna ketika kamu pertama kali masuk atau di profil kamu lah ceritanya ya. Nah, teman-teman sendiri bisa saksikan bahwa sama ya. Jadi apa ya? Saya bisa bilang aplikasi Konda ini betul-betul hebat karena database-nya sih, teman-teman. Karena dia sudah menyiapkan database dari berbagai soal yang ada di dunia maya, mungkin ya di internet, dan beserta jawabannya. Sehingga ketika kita melakukan pencarian di database tersebut, aplikasi ini bisa mendeteksi soal tersebut, begitu juga dengan jawaban yang muncul setelahnya. Oke, jadi kalau dari saya, aplikasi ini apakah sesuai dengan iklan atau tidak? Ya, sesuai ya, 90% saya bilang sesuai ya. Kalau nggak salah di video sebelumnya saya bilang berapa persen ya, saya lupa. Tapi setidaknya aplikasi ini teman-teman bisa kalian gunakan untuk belajar ketika kalian bingung dalam suatu soal. Kalian bisa langsung memotretnya dan menemukan pembahasannya. Kalau kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan jawaban disertai dengan penjelasannya secara detail, secara runut, sesuai dengan apa yang diminta oleh soal di buku kalian. Misalkan kalian pelajar SMA ya, seperti itu. Nah, sesuai dengan namanya, saya sih yakin ya betul-betul bahwa 11 juta orang lebih telah menerima manfaat dari aplikasi ini. Dan saya jadi penasaran, apakah soal ini bisa menyelesaikan soal-soal CPNS atau UTBK atau SBMPTN semacamnya. Oke, jadi di video selanjutnya atau mungkin pada kesempatan yang akan datang, saya tidak tahu kapan, saya akan membuat video mengerjakan soal simulasi CPNS atau simulasi UTBK dan semacamnya hanya bermodalkan aplikasi Konda ini dan melihat berapa skor yang saya dapatkan hanya bermodalkan aplikasi ini. Ya tentunya
aplikasi ini tidak akan pernah bisa kalian gunakan di real life untuk ujian, karena ketika ujian HP itu tidak boleh digunakan. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan menelusuri beberapa menu-menu lain atau unsur-unsur lain di aplikasi ini. Jadi ini adalah bagian tanya guru. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan di bagian dimanapun itu yang kalian temukan, kalian bisa memotretnya, kemudian kalian tanyakan ke guru-guru yang tadi. Ini saya akan cari soal yang akan saya tanyakan ke guru ya, sebagai contoh bagi kalian teman-teman. Oke, kita cari soal yang tidak ada watermarknya kalau bisa, karena ini ya, ini tidak ada sepertinya. Oke, tidak masalah karena watermarknya itu ada di gambarnya, jadi semoga bisa diterima ya, seperti itu. Oke, jadi kita konfirmasi dulu. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Ada yang pilihannya itu gratis alias 0 koin, itu kalau kita menanyakan kepada guru yang sedang aktif. Tapi kalau gurunya sedang tidak aktif, jadi kita harus menunggu sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu dia kekurangannya kalau gratis ya. Seperti itu. Nah, adapun ini yang bayar 500 koin itu kalau kita ingin dapat respon dari guru itu cepat, misalkan kita mengerjakan PR dan segera ingin tahu jawabannya, kita bisa menggunakan koin itu. Sebenarnya bukan ini ya, aplikasi ini ada dua sisi negatif ya dan positifnya ya, dua sisi. Positifnya itu kita bisa dibantu untuk belajar, tetapi sisi negatifnya itu apabila kita menyalahgunakan aplikasi ini untuk mengerjakan PR kita dan kita hanya menyalin jawabannya. Sebenarnya kalau begitu kita yang rugi juga ya, karena kita jadinya tidak paham karena hanya menyalin dan kita tidak mengerti konsepnya. Oke, di sini saya akan mencari yang mana kira-kira guru atau tutor yang akan saya kirimi pertanyaan seperti itu. Itu di menu sini ya, kalau kita ingin bertanya ke guru yang spesifik. Seperti itu. Dan teman-teman sekalian, di sini tadi kita bisa lihat bahwa guru itu bermacam-macam, yang ada yang gratis, ada yang membayar sekian koin seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke soal yang tadi. Jadi saya mau bahas lagi kalau aplikasi ini betul-betul ini ya, cerdas, pembaca layarnya cukup cerdas dan sangat sensitif, bahkan bisa membaca tulisan yang ada di laptop seperti ini. Biasanya kan kalau kita memotret atau memvideokan tulisan yang ada di laptop itu ada bayang-bayang seperti teman-teman bisa lihat kan, ada garis-garis warna-warni itu ya, karena biasanya kalau monitor direkam kan seperti itu. Nah, bagusnya aplikasi ini dia bisa tetap mendeteksi tulisan yang ada di dalam layar monitor. Itu dia kelebihannya yang saya sukai. Nah, kemudian di sini kita lihat ada beberapa menu lainnya juga. Kemudian di sini saya mencoba mencari soal yang soal CPNS ya. Kalau tadi saya mencoba menjawab soal matematika SMA UN, saya ingin menantang aplikasi ini, bisa tidak ya dia menjawab soal-soal CPNS seperti itu. Ya, saya sih tidak terlalu berekspektasi ya, karena mungkin tapi ternyata ada ya teman-teman ya, ada
dan kita lihat apakah sama, kita bandingkan ya. Oke. Nah, jadi teman-teman silakan lihat, perhatikan dulu, bandingkan dengan soal yang saya foto ya. Oke, jadi teman-teman tidak bisa lihat karena yang aktif adalah layar HP saya, jadi saya bacakan saya ya. Jadi pilihan soalnya itu semuanya sama kecuali yang D. D-nya itu agak berbeda sedikit dengan pilihan yang ada di soal yang saya potret. Tetapi bagian A, B, C, dan E-nya itu persis sama pilihannya. Begitu pula dengan soalnya persis sama dengan soal yang saya temukan, soal CPNS yang saya temukan. Nah, kita lihat jawaban dari Panda ini adalah C. Ya. Sekarang kita lihat apa jawaban dari website soal CPNS yang saya temukan ini.